Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenankan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktek penyusunan peraturan perundang-undangan. Informasi lengkap terkait dengan mata kuliah ini sudah saya uraikan secara detail di dalam rancangan pembelajaran semester. Sedangkan pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan profil dari mata kuliah ini secara garis besar saja, yaitu sebagai berikut. Pertama, mata kuliah ini bernama mata kuliah praktek penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari nama ini dapat dipahami bahwa mata kuliah ini akan membimbing dan melatih mahasiswa untuk menjadi seorang legal drafter yang memiliki kemampuan untuk merumuskan atau menyusun rancangan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk RUU, kemudian rancangan Perpu, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten. Sedangkan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dan semester 7 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan selama satu semester 16 kali, sedangkan durasi setiap kali pertemuan adalah selama 100 menit. Kemudian kedua, hal yang ingin saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek, sehingga kegiatan di dalam pertemuan mata kuliah ini lebih banyak berupa pelatihan-pelatihan. 3 kali pertemuan awal isi dengan kajian dan diskusi terkait materi yang menjelaskan tentang tata cara atau teknik membentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian pertemuan yang keempat sampai dengan pertemuan yang terakhir ini diisi dengan latihan-latihan, baik pelatihan itu didampingi oleh dosen maupun latihan-latihan yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini termasuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari mata kuliah ini sudah saya uraikan juga secara lengkap di dalam rancangan pembelajaran semester. Namun perlu saya tegaskan bahwa capaian akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menguasai tata cara membentuk peraturan perundang-undangan dan mampu menyusun draft atau rancangan undang-undang, rancangan perpu, rancangan perpres, rancangan peraturan pemerintah, rancangan perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota. Kemudian berikutnya terkait dengan metode pembelajaran. Metode yang digunakan oleh mata kuliah ini adalah metode ceramah, brainstorming, dan juga pelatihan-pelatihan. Sarana pembelajaran di era pandemi COVID ini saya menggunakan metode blended learning, yang artinya kita gunakan metode kombinasi pembelajaran baik online maupun offline, karena sebagian mahasiswa itu ada yang ingin mengikuti mata kuliah ini secara offline, tetapi sebagian yang lain itu juga ingin mengikuti secara online. Kemudian terkait dengan metode penilaian, untuk mata kuliah ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan ujian kompetensi sebanyak 3 kali selama satu semester, kemudian memberikan tugas mandiri 3 kali selama satu semester, dan pelatihan-pelatihan yang selama satu semester diselenggarakan sebanyak 12 kali. Masing-masing diberikan bobot. Untuk UK1, UK2, dan UK3 itu diberi bobot 50%, sedangkan tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu diberi bobot 25%, dan pelatihan-pelatihan yang selama satu semester diselenggarakan 12 kali itu diberi bobot 25%. Kemudian nilai akhir diberikan dalam bentuk huruf. Huruf A itu setara dengan angka 80 atau lebih,
A per B itu setara dengan 75 sampai dengan 79, B setara dengan angka 65 sampai dengan 74, B per C setara dengan angka 60 sampai dengan 64. Nilai C itu setara dengan angka 50 sampai dengan 59, nilai D setara dengan angka 35 sampai dengan 49, dan yang terakhir yang paling jelek, yang paling paling bawah, paling rendah itu adalah nilai E, yaitu kalau angkanya kurang dari 35, dan nilai E ini adalah merupakan nilai yang tidak lulus. Kemudian terkait dengan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, menggunakan referensi yang bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, terutama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, beserta undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010, yang ketiga adalah peraturan presiden nomor 87 tahun 2014. Berikutnya yang keempat adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah. Dan di dalam mata kuliah ini juga menggunakan beberapa buku referensi yang mengatur tentang teori dan materi tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian gambaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah praktek penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya mohon izin saya akan menayangkan cuplikan video rekaman saat proses belajar mengajar mata kuliah ini dilangsungkan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik sekalian, baik yang online maupun yang offline. Alhamdulillah ini yang bisa hadir secara offline itu juga cukup banyak. Kita buka kuliah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan disampaikan pada pertemuan sore hari ini, kita masuk ke pokok bahasan terkait dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Ya, jadi bagaimana cara membuat draft atau rancangan peraturan perundang-undangan, kita harus melihat dulu kerangka dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Nah, kerangka peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi misalnya kerangka undang-undang itu nanti ada sedikit perbedaan dengan kerangka peraturan pemerintah. Ya, juga nanti ada perbedaan sedikit dengan Perda. Ya, jadi ini ada perbedaan sedikit, nanti perbedaannya saya jelaskan. Sekarang misalnya kita masuk ke undang-undang. Ya, kerangka undang-undang. Kerangka atau sistematika dari undang-undang itu terdiri dari beberapa hal ya yang harus kita pahami. Yang pertama itu judul dari undang-undang. Terus kemudian di bawah judul itu ada pembukaan ya. Ada pembukaan itu terdiri dari konsideran, dasar hukum ya, terus kemudian penegasan persetujuan dan diktum ya. Tetapi di atas sendiri ya dari pembukaan itu harus diawali dulu dengan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kerangka Perpu ya, kerangka peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kerangka PP ya, kerangka Perpres. Di sini ada perbedaan, ada penegasan di bawah dasar hukum itu ada penegasan persetujuan. Penegasan persetujuan di sini adalah penegasan persetujuan antara DPR RI dengan Presiden atau antara gubernur dengan DPRD provinsi atau antara bupati dengan DPRD kabupaten
antara wali kota dengan DPRD kota ya. Jadi di sini ada penegasan persetujuan. Nah, di dalam PP atau Perpu ya atau Perpres di sini tidak ada penegasan persetujuan. Ya, jadi langsung ya setelah konsideran ya, terus kemudian langsung dasar hukum ya, dasar hukum diikuti dengan diktum ya. Untuk selebihnya itu sama dengan kerangka dari undang-undang, yaitu batang tubuh, ketentuan umum ya, terus kemudian penutup, penjelasan lampiran apabila diperlukan. Oke, terkait dengan ini ada yang akan ditanyakan? Yuk, silakan Mas. PP dan itu perbedaan. Gimana? Perbedaan dari PP dan itu sama undang-undang. Oh, dengan sistematika dari Perpu, PP, dan Perpres di satu sisi, terus kemudian dengan undang-undang itu berbeda. Oke, ya, kenapa berbeda? Karena kalau undang-undang itu yang membentuk itu kan dua pihak. Ya, jadi undang-undang itu bisa diusulkan oleh DPR, ya, bisa diusulkan oleh Presiden, bisa diusulkan oleh DPD RI, ya. Kemudian setelah diusulkan dibawa ke DPR, nanti setelah selesai, ya, itu harus ada persetujuan bersama antara dua belah pihak, ya. Kalau itu diajukan oleh Presiden, ya harus ada persetujuan dari DPR RI. Kalaupun diajukan oleh DPD, itu juga tetap harus ada persetujuan dari DPR RI, ya. Jadi karena ini dibuat oleh para pihak. Nah, berbeda dengan Perpu. Perpu, peraturan pemerintah, terus kemudian Perpres itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Ya, jadi karena yang membuat Perpu, yang membuat PP dan juga yang membuat Perpres itu adalah Presiden sendiri, maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain. Ya, jadi karena itu prerogatif dari Presiden. Kerangka peraturan daerah. Ya, kerangka peraturan daerah itu juga ada perbedaannya. Ya, dengan kerangka undang-undang, kerangka PP, ya, kerangka Perpu, Perpres dan lain sebagainya. Untuk perda, perbedaannya adalah sebelum judul perda di sini ada penegasan harus ditegaskan dulu gubernur, bupati, wali kota, pembentuk perda itu bupati mana, pembentuk perda itu gubernur mana, ya, pembentuk perda itu wali kota mana, itu harus ditegaskan dulu di atas. Terus kemudian untuk perda kabupaten atau kota itu di atas harus menyebutkan provinsi mana, ya. Jadi harus tegaskan misalnya peraturan daerah Kulon Progo misalnya, maka di situ harus disebutkan daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi nama provinsinya harus ditegaskan dulu sebelum menyebutkan judul. Ya, itu perda, bedanya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Baru kemudian disebutkan judulnya, ya, terus kemudian pembukaan, frase itu untuk semua peraturan perundang-undangan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pejabat pembentuknya ya sama, konsideran, dasar hukum, harus ada persetujuan di sini kalau perda, ya, karena perda itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif, ya, jadi dibuat oleh gubernur dan DPRD provinsi kalau itu tingkat provinsi, dibuat oleh kabupaten, ya, kalau itu kabupaten dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD kabupaten. Jadi harus ada persetujuan dulu, ya, persetujuan pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak. Baru kemudian ditegaskan diktumnya. Selebihnya sama, ya, batang tubuhnya penutup. Nah, perda ada lagi di bawah penutup itu harus ada penegasan nomor registrasi.
ya nomor registrasi dari perda tersebut. Kalau perda itu provinsi, yang memberi nomor registrasi itu adalah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan kalau perda itu adalah perda kabupaten atau kota, itu yang memberi nomor registrasi itu adalah gubernur, ya, gubernur dari provinsi, kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ya, itu untuk menghindari pasal-pasal siluman tadi. Ya, jadi yang disahkan dengan yang disetujui bersama itu adalah dua dokumen yang sama. Ya. Perhatikan bagaimana cara membuat judul yang baik, ya. Cara membuat judul yang baik, saudara perhatikan kisi-kisinya, ya. Jadi pertama, isi dari judul, ya, isi dari judul perundang-undangan itu adalah pertama judul memuat jenis peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan jenis itu adalah hierarki seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, jadi jenis yang paling tinggi itu kan UUD 45. Ya. Terus kemudian di bawahnya MPR. Ya, terus kemudian di bawahnya baru undang-undang dari Perpu, ya. Dari Perpu ini yang disebut dengan jenis, ya, disebut dengan jenis peraturan perundang-undangan. Oke, ya, terus di bawah undang-undang dari Perpu dan undang-undang itu sejajar, ya, dengan sejajar. Terus di bawahnya baru PP, ya, peraturan pemerintah, terus kemudian diikuti dengan Perpres, ya, Perpres. Di bawahnya lagi perda provinsi, terus di bawahnya lagi perda kabupaten atau kota. Ya, ini yang teman bisa mengerti, ya? Terlihat nggak? Halo, yang online? Iya, Ibu. Bisa terlihat, ya? Oke, ya. Jadi kota, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis adalah ini, ya. Tetapi dalam mata kuliah ini kita tidak membahas yang dua ini. Kita mulai dari undang-undang atau Perpu, ya. Nanti cara membuat judul undang-undang seperti apa, cara membuat judul Perpu seperti apa, PP, Perpres, ya. Terus kemudian perda provinsi, perda kabupaten. Nah, visi-visinya saya ulangi lagi, ya. Yang pertama adalah isi dari judul itu pertama adalah jenis peraturan undang-undangannya. Yang sudah dibuat itu apa? Terus kemudian nomor, ya, setiap peraturan undang-undangan itu pasti punya nomor. Terus kemudian tahun penerbitannya kapan? Ya, itu dibuat pada tahun berapa? Terus kemudian tentang apa? Ya, peraturan undang-undangan itu mengatur tentang apa? Ya, jadi itu isi dari judul, ya. Sebagai contoh misalnya peraturan daerah provinsi Jawa Tengah, ya. Jadi ini jenisnya adalah peraturan daerah, ya, provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian nomor berapa, ya, misalnya nomor 5 tahun berapa, misalnya tahun 2020 misalnya, ya, tentang apa? Tentang retribusi misalnya. Sekarang kita latihan, ya, karena setiap kuliah dari mata kuliah praktek penyusunan peraturan undang-undangan itu harus ada latihannya, ya, harus ada latihannya. Nah, latihan dari pertemuan pada saat ini saya minta baik yang offline maupun yang online, ya. Jadi saya berikan beberapa latihan, ya. Untuk yang offline yang ada di ruangan ini, coba saudara perhatikan, saya minta saudara membuat sebuah contoh judul undang-undang baru, tetapi yang lain, ya, tidak seperti yang saya sampaikan tadi.
dari latihan ini nanti kalau yang saudara buat itu betul, itu berarti saudara memahami apa yang didiskusikan pada sore hari. Tapi sebaliknya kalau jawabannya masih belum betul, berarti perlu saya ulang pada kesempatan. Jadi itu pentingnya Pak. Dan yang kedua, buatlah sebuah contoh judul undang-undang yang berasal dari Perpu. Ya. Jadi ada kata-kata nanti ya. Terus kemudian buatlah contoh judul undang-undang yang telah diubah satu kali. Ya, tapi ini tidak-tidaknya undang-undang. Ya, kita sudah coba korek-korek, kemudian offline ya. Kemudian untuk adik-adik yang online, ini ada 3 juga ya, 3 latihan. Nanti saya minta saudara juga latihan yang pertama membuat contoh judul peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ini peraturan pemerintah asli, ya, jadi bukan merupakan PP perubahan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, buatlah contoh judul perda provinsi yang asli, ya, yang asli. Jadi bukan merupakan perda perubahan. Yang ketiga, buatlah contoh judul peraturan daerah kabupaten atau kota, ya, silakan pilih salah satu kabupaten atau kota yang juga asli, jadi bukan merupakan peraturan daerah kabupaten. Oke ya, itu latihannya. Dimulai dari yang offline, ya, yang offline. Coba siapa yang akan menjawab? Bisa ditulis mas? Iya, ditulis ya. Biar yang online juga bisa melihat. Sudah ada undang-undang, judul undang-undang baru ya, bukan merupakan perubahan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, sesuai tidak dengan kaidah yang saya jelaskan tadi? Sesuai ya? Jadi ini jenisnya adalah undang-undang, ada nomor, ada nomornya 31, ada tahun ya, tahunnya 99 tentang apa? Ya, jadi sesuai dengan kaidah pembuatan judul yang baik. Yang online ada yang mau menjawab? Siapa nih? Saya Mas Fadlian. Oh, Mas Fadlian, oke. Mas Fadlian, dia Pradita. Ya, mau menjawab yang mana Mas? Yang nomor 1 Bu. Oke, silakan Mas. Ini saya bikin usaha dulu mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2021 tentang barang-barang baik berupa kantong plastik. Oke. Undang-undang peraturan pemerintah. Peraturan Oke. pemerintah. Jadi jenisnya adalah peraturan pemerintah. Nomornya berapa? 96 tahun 96 tahunnya 2021, masih fresh ya, masih baru ya. Tentang barang-barang cukai berupa kantong plastik. barang kena cukai berupa kantong plastik. Ya, ini sesuai dengan kaidah. Ya, bagaimana cara membuat judul dari peraturan pemerintah yang asli ya, bukan perubahan. Yang kedua, dari yang online atau yang offline? Yang offline dulu, silakan Mbak. Mau ditulis? Oke. Silakan. Mbak siapa? Mbak Dewi. Boleh? Tapi mau
bawahnya saja, di bawahnya. Ini yang ini nomor 23 tahun 2021, ini juga masih baru ya. Coba yang online maupun yang online diperhatikan contoh yang dibuat oleh siapa tadi Pak? Mbak Dewi. Ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang penetapan. Ya. Jadi di sini ada kata-kata penetapan karena undang-undang ini menetapkan perpu menjadi undang-undang. Nah, perpu apa yang ditetapkan? Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang akses informasi keuangan negara menjadi undang-undang. Jadi ini awalnya perpu yang berlakunya terbatas, tapi kemudian DPR menganggap penting, masih menganggap bahwa regulasi itu masih dibutuhkan isinya ya, maka dibuat menjadi undang-undang. Oke, Mbak Dewi, bagus sekali. Oke, sekarang yang online, satu kali lagi saja. Yang saya izin untuk Ibu. Siapa? Di Zaisman, silakan Mas Dandi. saya ingin mengusulkan soal peraturan daerah provinsi. Oke, berarti soal yang kedua ya. Dua ya. Oke, silakan. Menurut saya, ya, menurut saya demikian peraturan daerah ibu kota Jakarta. Putus Mas Dandi, putus. Oke. Judulnya peraturan daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke. Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease 19. Oke. DKI ya, yang saudara buat itu contoh peraturan daerah khusus ibu kota, ya, khusus peraturan daerah perda ya, peraturan daerah khusus ibu kota DKI ya. Coba Mas Dandi diulang lagi peraturan daerah provinsi daerah khusus daerah pusat ibu kota Jakarta. Nomor 2 tahun Nomornya 2 tahunnya 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease 19. oke, jadi yang sangat aktual ya, sangat baru ya, perda yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Oke, betul ya. Jadi 4 orang yang sudah memberikan contoh itu semuanya bisa menjawab dengan baik. Itu maknanya apa yang disampaikan pada kesempatan ini, apa yang kita kaji, apa yang kita diskusikan itu bisa dipahami dengan baik. Hari ini sampai